Kasiran kepada Ustadz Heri Kuswara yang sudah memberikan arahan kepada kita. Ada 2 poin yang bisa kita catat ya. Yang pertama adalah mendidik anak untuk menjadi sahabat kita adalah dengan kolaboratif yang padu antara guru, orang tua, dan institusi sekolah. Yang kedua, menjadikan Ramadan tahun ini sebagai medium mendidik anak menjadi sahabat dan tentunya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Baik ayah bunda sekalian, kita hari ini sudah mendapatkan taujih robani dari Ananda Gifarina dan Azkia Bazin. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan taujih dari ustadz kita. Sungguh keberkahan untuk kita semua. Dan hari ini saya mau bagi-bagi berkah buat ayah bunda. Siap ya? Siap? Idiom baik. Bu, Pak, jangan mau Pak. Ya baik. Efkos, nggak lupa. Efkos, bahagia, ceria, semangat, Allahu Akbar. Kami panggil penerima door prize pagi ini sebagai berkah dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama, waduh, kayaknya bapak-bapak nggak ada nih pak. Nggak apa-apa ya pak ya. Ngalah ada mama-mama. Yang pertama, Bunda Fitri Ramadhani Zakia dari kelas 4 Anur. Silahkan kepada Bunda Fitri untuk maju ke depan. Silahkan, Masya Allah. Kemudian silahkan Bun. Silakan kepada Bunda Azklin Dayyina dari kelas 2 Ar-Rahman. Silakan kepada Bunda Azklin Dayyina. Silakan Bun. Terima berkah loh Bun. Luar biasa. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Dikit emen. Allahu Akbar. Kepada Ketua Epkos kita, Ibu Putri, untuk memberikan door prize kita pada pagi ini. Beliau ini adalah undangan pertama yang hadir loh, Masya Allah. Jangan-jangan subuh udah siap kayaknya. Boleh foto bersama Bu? Ya. Ya. Boleh diabadikan momen berkah ini? Ya. Senyum yang terbaik. Ya, pengarah gaya silakan. Di depan aja, Bu. Ya. Angkat hadiahnya, senyum terindah. Iya, kita takbir, Allahu Akbar. Iya, siap. Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah memberikan door prize. Masih ada lagi loh door prize yang menarik, terutama nanti ketika ayah bunda memberikan tanya jawab. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dijawab ya. Ini moderatornya sangat handal loh dalam menghidupkan suasana seminar. Nanti saya sebut namanya ya. Kayaknya udah gak asing lagi nih. Ini moderator terkenal di jagat raya nih, insya Allah ya. Jadi kalau ibu gak jawab, gak nanya, wah pasti dikasih hadiah, insya Allah. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Cahyati Putri selaku Kepala Sekolah SD Hidayapit. Semoga arahan beliau akan lebih mencerahkan kita semua. Kepada Ibu Cahya kami persilahkan.
Ibu dipakai dulu. Tim media sudah menyiapkan. Mau pakai ini atau ini? Hah? Mau pakai yang ini apa ini? Pakai ini aja. Oke, silakan. Harus duduk ya? Duduk boleh. Nyobain dulu Bu sebelum ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. SDIT Yakin? Penuh cinta, sukses. Allahu Akbar. Lupa ya Pak? Lupa. Bapaknya. Masya Allah, ini bapak-bapak pilihan nih. Ada berapa kasih? 2000 Bu. Baru Masya Allah 2000. Barangkali mungkin nanti yang kos bisa nyediain hadiah Iya. Iya, siap Bu. Ya, di bulan Sya'ban insya Allah. Siapa tahu Elkos nyediain 2000 hadiah buat bapak-bapak hebat kita. Ya, sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin amma ba'd. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Tadi sudah kita simak ya sambutan rasa taujih ya yang tadi Ustaz Heri sampaikan. Masya Allah begitu bermakna. Dan hari ini, pagi ini, sepertinya nikmat Allah ini, kehadiran kita di sini ini luar biasa. Nikmat yang harus kita syukuri. Di tengah-tengah mungkin bunda-bunda atau ayah yang lain atau anggota keluarga kita yang lain yang sedang kurang sehat, ya. Atau kita lihat, alhamdulillah hari ini kita dimudahkan untuk menuntut ilmu kepada Allah menuju masjid. Gak gampang loh Bu, Pak, untuk kita hadir dalam sebuah majelis ilmu. Ya, insya Allah yang hadir di sini Allah berikan rahmat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah selalu untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita ya, senantiasa membawa kita ya dari zaman yang gelap ya, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang. Insya Allah kita semua di sini maupun keluarga besar SDIT Yapit mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus yayasan Ustaz Heri Koswara, teriring doa dan salam untuk beliau. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan kesehatan untuk beliau ya. Yang saya hormati juga segenap pengurus yayasan yang hadir pada pagi hari ini ya, koordinator Pumas Bapak Dadi Kusdiman, Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau dan ada keluarga besar kita nih, Masya Allah, besar Ibu Ahlan Masahlan. Ini orang tua tapi rasa apa ya? Iya. Rasa yakin gitu ya. Ya Masya Allah, Ahlan Masahlan, karena beliau selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan SD dan dengan senang hati mewakili yayasan ya, memenuhi ya permintaan dan undangan dari SDIT Yapit. Barakallahu fikum. Yang saya hormati tim manajemen SDIT Yapit yang beberapa bisa hadir hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf ayah bunda sekalian kalau melihat sedikit sekali ya Bapak Ibu guru yang hadir di sini, karena memang qadarullah kita sudah atur rencana sedemikian rupa, tapi Allah mentakdirkan sebagian guru harus menuntut ilmu dalam majelis yang lain. Insya Allah tetap mendapatkan keberkahan karena Masya Allah Pemkot sudah memberikan kesempatan yang memberikan kita ilmunya melalui media streaming YouTube yang insya Allah bisa kita saksikan bersama. Setelah ini yang belum bisa hadir ya,
bisa menyaksikan dan nggak ketinggalan insya Allah ya. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi hadir di sini beserta seluruh pengurus FKOS yang masya Allah ya hari ini luar biasa. Ini kegiatan yang dirancang dari awal tahun ajaran ya, masya Allah bersama-sama dengan sekolah memikirkan apa nih parenting kapan mau diselenggarakan dan apa kira-kira hal yang paling dibutuhkan dan yang paling up to date untuk kita semuanya. Dan barakallahu fikum semuanya hadir dengan kostum yang amat cantik. Ini saya dibagi Bu, alhamdulillah ya dikasih kebagian berungu-ungu ria, masya Allah ini warna favorit saya. Kita bersama diberikan kesempatan yang luar biasa ini ya bersama mengikuti kegiatan seminar parenting. Jadi yang tampil satu. Kita doakan bersama semoga Ustazah Qatrul Nada dimudahkan dan diberikan kelancaran sampai di sini dan kita bisa ya udah gampang. Kaila aja. Atau Salsabila kan dari beliau yang sangat bermanfaat untuk kita. Ya, mungkin kita sudah banyak melihat fenomena yang terjadi, yang kita tonton atau yang kita saksikan, bahkan mungkin kita temukan secara langsung atau kita saksikan melalui media-media sosial atau media-media elektronik dan sebagainya. Ya, hal-hal yang membuat kita prihatin. Ya, bukan ingin mengecilkan hati kita, tapi hal-hal tersebut sejatinya bisa kejadian-kejadian yang terjadi ya pada anak-anak, pada remaja masa ini bisa memberikan kita penyemangat sekaligus penggugah hati kita, di mana sebetulnya kesuksesan generasi selanjutnya itu ada di tangan kita semuanya yang hadir di sini. Ya, kalau di Quran surah An-Nisa Allah ayat 9 ya, Allah menuliskan kurang lebih maknanya, takutlah kepada Allah apabila kita meninggalkan generasi yang lemah, yang kita mengkhawatirkan ya bagaimana nasib mereka kelak. Nah, maka kita wajib takut kepada Allah kalau kita meninggalkan generasi yang lemah. Tadi Ustaz Heri sudah sampaikan bahwasannya anak-anak adalah amanah kita. Ya, Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah mendirikan yayasan ini berangkat dari amanah tersebut, tidak sembarangan. Artinya memiliki tanggung jawab yang ini kita rasakan bersama dan kita merasa ini wajib kita pikul bersama. Maka dari itu seminar parenting ini sangat kita butuhkan. Ya, bahkan pengajian orang tua yang beberapa semester lalu ya, beberapa waktu yang lalu kita adakan ya, ini masya Allah kita fasilitasi atau kita adakan dalam rangka untuk membangun generasi yang kuat bersama-sama. Kita tidak ingin memiliki kedepannya nih, kadang-kadang kita miris ya Allah nanti bagaimana anak-anak kita kalau sudah tidak ada kita, bagaimana bangsa ini, bagaimana agama ini. Itu kalau di undangan kita lihat generasi strawberry, apaan sih generasi strawberry? Beberapa waktu belakangan generasi strawberry ini sangat familiar di telinga kita. Jadi strawberry itu cantik, menarik, tapi ringkih ya, atau lemah, lembek gitu. Dari luar kayaknya bagus, tapi di dalam, masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustazah, alhamdulillah sudah membersamai kita, masya Allah, sudah berkenan. Masya Allah. Izin melanjutkan Ustazah, silakan. Tampilnya setelah Ustazah ya, setelah Ustadz UMJ. Oke. Iya. Berarti saya kode buat saya Bapak-bapak. Nggak boleh panjang-panjang. Itu dinamis ya. Nah ini sih mau dikit ya, cuma kalau dikasih mic tuh susah. Ya, jadi ini intinya kita menyiapkan generasi yang kuat ya. Ini PR kita bersama. Kalau tadi Ustaz Heri Kosora menyampaikan
kuncinya adalah di ketahanan keluarga, itu benar banget ya. Tapi kan saya bukan ustazahnya ya, jadi ustazah nanti insya Allah yang lebih ahli. Kita di sini akan belajar bersama bagaimana sih supaya ketahanan keluarga kita kuat. Bagaimana sih supaya kita bisa sama-sama kalau sekolah ini nanti setelah acara ini menjadi bahan evaluasi, menjadi sumber inspirasi kita bagaimana menyusun program maupun kurikulum di sekolah yang menciptakan generasi yang kuat ya. Yang sekolah ini menjadikan tempat yang nyaman untuk anak-anak kita dalam dalam melaksanakan atau membentuk mereka belajar tanpa terasa seperti belajar gitu ya. Menjadikan semuanya adalah keluarga. Nah di keluarga bagaimana nanti ustazah insya Allah kita dari ustazah akan belajar bagaimana menjadikan anak-anak kita sahabat. Kenapa diambil tema ini? Karena mungkin barangkali Epos melihat pentingnya ya menjadi sahabat bagi anak-anak. Karena kalau kita jadi orang tua tuh udah nggak kekinian banget ya, mama mah bawel gitu ya, mama cerewet dan seterusnya. Ya insya Allah kita akan menggali ilmu dari Ustazah Qatrun Nada yang sebanyak-banyaknya. Siapin pertanyaan Bu, udah sekarang saatnya nggak mikirin cabai dan lain-lain ya, nggak mikirin munggah apa kita Ramadan nanti bikin apa, nggak. Insya Allah kita belajar dulu sejenak sampai jam 11 insya Allah, dan kita manfaatkan momen ini dengan baik. Semoga apa yang kita harapkan yaitu mencetak generasi fakih dan Qurani, menjadikan anak-anak kita adalah generasi yang sehat, generasi yang kuat, yang bisa membangun bangsa dan agama ini menjadi semakin maju. Semoga bisa terwujud. Jazakumullah khair. Sekali lagi saya ucapkan kepada Eko selaku penyelenggara acara ini, semoga Allah merahmati kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibawa aja Bu. Jazakillah khairun katsir kepada Ibu Cahyati Putri, Kepala Sekolah SDT Yapit, yang telah memberikan pencerahan kembali kepada kita akan pentingnya suksesi pendidikan di dalam keluarga. Tanpa kita, anak-anak itu bukan siapa-siapa. Seperti itu. Ahlan wa sahlan Ustazah Qatrun Nada, selamat datang di tempat kami. Semoga kehadiran Ustazah bisa mencerahkan kita semua. Baik, kita akan lanjutkan agenda acara kita. Nih, saya dapat kiriman postingan Instagram. Ini mama Instagramable nggak ya? Jangan-jangan anaknya yang Instagramable. Ini bicara tentang 7 hubungan dengan keluarga. Nih, saya catat cuma 5 poin. 5.5 aja nih katanya. Pernahkah kita bermain sama anak, ayah bunda? Nah, mungkin nanti bisa dijawab sama Ustazah. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita simak seminar parenting Ayah Bundaku, Sahabat Terbaikku bersama Ustazah Qatrun Nada. Acara ini akan dipandu oleh moderator handal kita, Ustadz UMJ, Ustadz Mahbub Junaidi. Siap-siap ya untuk ditanya atau dikasih jawaban kepada Ustadz. Tafadhol. Beliau dulu kan ya, saya? Beliau dulu. Baik, terima kasih MC kita yang super smart, Ustadz atau berapa menit? Oke. Kalau saya manggilnya Abang Ustadz aja, Abang Ustadz Syafruddin, yang semoga sehat dan tambah sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru 300 orang yang jawab salam. Ibu-ibu kayaknya 1.000 ya, 10.000. Bapak-bapak ada 2.000 tadi kan. Kita ulang kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang jawab salam sehat semuanya, amin.
dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Ayah bunda yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepala sekolah kita, kepala sekolah SD Yabid, Ustazah Zahyari Putri, yang semoga dengan sambutannya tadi insyaallah menjadi amal jariah ya untuk beliau sebagai pengingat bagi kita bahwa capaian-capaian yang ingin dicapai dari acara ini begitu jelas. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Epkos yang insyaallah semoga senantiasa sukses selalu ya, semuanya diberikan keberkahan dalam hidupnya karena telah memfasilitasi kami atas nama orang-orang tua, wali siswa, wali siswi di SD Yapit mendapatkan hidangan yang berkah ini. Mohon izin ayah bunda yang semoga dimuliakan Allah SWT, saya Mahbub Junaidi, orang tua dari 1 Fawaid Ramadan Prabawaktio kelas 6, dan satu lagi Mahira Afifah Mubidah kelas 3. Mohon izin menjadi moderator, bukan bersama ya, pokoknya membantu Ustazah Qutratul Nada yang alhamdulillah sudah hadir bersama di sini. Diizinkan nggak Bu? Diizinkan nggak Bu? Pak, diizinkan Pak, kalau enggak saya kembali lagi gitu. Digas ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah, tentunya ayah bunda yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak kita tadi tersampaikan oleh pengurus yayasan kita Ustaz Heri Koswara MA, selanjutnya kepala sekolah kita Ustazah Cahyati, bahwa investasi kita di dunia dan di akhirat kita berharap, dan insya Allah kita ingin menjadi sahabat terbaik ya ayah bunda ya. Dan mungkin dalam membersamai anak-anak kita, kira-kira ada yang merasa lelah, capek, atau kira-kira masa bodoh aja, kira-kira gitu nggak? Gitu nggak Pak? Nggak ya? Kayaknya dari wajah-wajahnya nggak semuanya insya Allah. Oleh karenanya tentunya ini acara diadakan oleh Epkos ya, Forum Komunikasi Orang Tua dan Sekolah SDIT Yapit, yang kalau kata kepala sekolah tadi dari sekian lama direncanakan. Alhamdulillah biiznillah saat ini terselenggara. Semoga berlangsung dengan baik, amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya insya Allah kita akan dapatkan nanti tips dan triknya kira-kira agar kita tidak bosen, tidak capek, tidak merasa lelah banget didik anak, membimbing anak, udah sibuk, udah gitu suami kadang-kadang pulang kantor sedikit nggak dikasih senyuman, kira-kira gimana Bu? Gitu ya. Yang tahunya pokoknya makanan mana lain sebagainya gitu kan, padahal anak lagi nangis lain sebagainya. Wah, lelah banget gitu dan sebagainya. Oleh karenanya bismillah, alhamdulillah saat ini kita difasilitasi oleh Epkos dan SDIT Yapit. Maka mari kita simak dengan baik, kita berikan perhatian yang baik. Kalau perlu dicatat, saya aja buat catatan Bu. Buat catatan Bu ya, supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita yang pembicara atau narasumber kita yang insya Allah tidak asing lagi. Ya, insya Allah yang sudah sering melihat televisi, wajah beliau itu sudah sering muncul ya, sering muncul bahkan di radio ya. Kalau yang sering dengar radio kira-kira kedengeran nanti suaranya, oh ternyata Ustaz yang pernah saya dengar nih kalau lagi macet gitu ya, seperti itu. Baik, mari kita sambut bersama narasumber kita Ustazah Qutratul Nada Syatiri Ahmad. Allahu Akbar. Ibu, iya. Ya, mohon izin Ustazah. Iya, silakan Ustaz. Ya baik, ayah bunda yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya membacakan profil beliau terlebih dahulu. Beliau, ya, nama lengkap beliau adalah Ustazah Qutratul Nada Syatiri Ahmad. Selanjutnya tempat tanggal lahir Jakarta 19 Februari 1981. Riwayat pendidikan beliau ya insyaallah kalau kita lihat dari TK sampai SD keluarga besar Al Azhar ya Ustazah ya. Ya. Di Jakarta di Al Azhar Pusat ya Sisingamaraja. Yang selanjutnya Sanawiyah dan Aliyah ya keluarga besar juga dari Pondok Pesantren Al Masturiyah Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya Ma'had atau Universitas Abu Nur Syekh Kaptaru Damaskus Suriah. Allahu Akbar. Semoga anak-anak ayah bunda insyaallah bisa keluar negeri, amin, mengikuti jejak beliau. Yang selanjutnya pendidikan tafsir Al-Quran, hadis dan pelatihan dakwah di Akademi Dakwah As-Suryaniyah. Adapun kesibukan beliau ya, sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa beliau sebagai pembina pesantren As-Suryaniyah, selanjutnya juga pimpinan Majelis Muzakarah Komunitas Pimpinan Majelis Taklim Jabodetabek.
ya, pengajar rutin di Majelis Taklim Jabodetabek, pengisi di stasiun radio program Cahaya Sore dan Muhasabah Hati, ya, di 955 Radio Alaikas Salam Sejahtera FM. Selanjutnya menjadi narasumber, ya, di berbagai macam stasiun televisi. Ya, di sini ada program Islam Itu Indah, ya Ustaz ya. Kalau di situ biasanya MC-nya siapa saja, ya, gitu kan. Anggaplah saya seperti itu gitu. Jangan Ustaz Maulananya nggak enak Ustaz, takutnya saya menyanyi nggak enak. Yang selanjutnya juga itu di Tas TV. Selanjutnya narasumber program Satukan Sop Indonesia di TVRI. Bolehlah saya sebagai Ustaz A.A. Hilman Fauzi gitu, sebagai MC-nya. Selanjutnya menjadi narasumber program Damai Indonesiaku, TV One. Yang selanjutnya menjadi pengisi acara Waalaikumsalam, Bunda TV One dan Cahaya Hati Indonesia News TV. Selanjutnya para ayah bunda, kalau saya bacakan satu persatu kayaknya waktu beliau terbatas. Ya saja ya. Saya mohon izin tidak bacakan semuanya ayah bunda ya. Insyaallah nanti sambil mendengarkan apa yang beliau sampaikan, kita akan mendapatkan, dan insyaallah itu yang paling bermanfaat daripada profil yang kita dengarkan. Apalagi saya bacakannya takut salah. Oleh karenanya, mari saja kita ikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustazah Putratun Nada Syatiri Ahmad. Kepadanya kami persilahkan. Faltafadhali masykuran. Pakai yang ini apa yang ini? Pak MC pakai yang mana? Pakai ini? Mikrofon apa yang ini? Bagian Mikrofon? ini? Pakai ini? Oh jadi satu. Ini mikrofon Pakai aja. ini kali. Saya berdiri boleh. Saya berdiri pakai Boleh ini. Ustazah. Baik, segini ya. Baik. Monggo saja. Itu saya sangkutin di sini. Oh jadi satu. Di sini aman nggak suaranya? Sini aman ya. Ya. Terima kasih Bapak kesempatannya. Siap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Amin Allahumma amin. Nggak kedengeran ya? Oke, di sini aja ya. Mati? Ya, pakai yang ini. Oh, ini mati. Boleh. Sudah. Kapan? Oke. Tapi di sini masih aman? Kalau saya taruh sini masih aman suaranya? Aman di sini suaranya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan atau kepala sekolah yang tadi sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita, yaitu Ustazah Cahyati Putri, beserta dengan segenap para staf, para asatizah, para dewan guru, juga keluarga Yayasan SDIT Yapit yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar SDIT Yapit selalu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Wabil khusus dewan-dewan guru yang insya Allah semuanya selalu dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana ibu kabarnya, sehat? Sehat ya, bapak juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Hatinya bagaimana, sehat hatinya? Alhamdulillah. Kakinya sehat kakinya? Kantongnya aman kantongnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul bersama untuk sharing, untuk berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Tentu salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Terima kasih juga sudah menemani kita untuk sharing kepada para orang tua ya, kepada ibu dan bapak, karena termasuk saya pun juga seorang ibu dari 2 anak. Anak saya yang pertama sudah kuliah. Masya Allah. Kalau di sini ibu-ibu muda semua ya. Soalnya masih jadi orang tua SD. Anak saya yang pertama udah bujangan.
yang kedua sudah SMA. Jadi kita nih sama-sama orang tua di sini. Jadi mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman kita bercerita ya, insya Allah silaturahim kita pada pagi hari ini dalam ridho dan berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, temanya terkait dengan ayah bundaku, sahabat terbaikku. Ketika saya mendapatkan tema seperti ini, saya tuh jadi ingin mengambil ada 2 dalil yang harus kita pegang buat kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua. Tadi sudah disinggung bahwa anak ini adalah aset terbesar buat hidup kita, baik di dunia maupun di hari akhirat. Anak aset terbesar. Kok bisa gitu, Ustazah? Karena pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, izamata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salatin. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3. Pertama, ilmu. Kedua, sedekah jariah. Dan yang ketiga, awaladin solehin yad'ulah. Yang ketiga ini anak yang soleh atau anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Saya tidak membahas tentang ilmu yang tafawudi, saya nggak bahas itu. Atau saya juga tidak membahas amal jariah, saya tidak membahas itu. Tapi yang ketiga yang akan saya bahas, waladun, anak soleh solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Berarti dari ungkapan baginda Rasulullah SAW bisa kita ambil bahwasannya meskipun nanti kita sudah meninggal dunia, di mana amal kita udah nggak bisa kita lakukan lagi, tapi ternyata ada yang masih berjalan, ada yang masih mengalir, yang akan masuk ke dalam liang lahat kita, masuk ke dalam alam kubur kita, alam barzah kita, yaitu diantaranya anak soleh soleha yang selalu mendoakan. Jadi pentingnya kita ngebentuk aset kita ini supaya ketika kita meninggal dunia tidak lupa dengan orang tuanya sehingga dia masih mau mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya berbaik sangka ibu-ibu, bapak-bapak meletakkan anak-anak di SDIT Yapit ini karena pengen pasti anaknya soleh-soleha, diajarkan bagaimana tauhid, diajarkan bagaimana akhlak, diajarkan bagaimana cara ngedoain orang tua, diajarkan bagaimana berhubungan dia kepada orang tua, sehingga itu semua nanti akan berdampak manfaat buat kita semua. Betul apa enggak? Alhamdulillah ya. Tapi juga jangan kita ini lengah. Karena pernah juga disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kata Nabi bahwasannya anak yang terlahir itu semua dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang fitrah, ya. Anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu gulam, semua anak Adam itu terlahir dalam keadaan yang fitrah. Fa'abawahu, orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah, fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah nanti yang akan membentuk ini anak, apakah dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini sebuah ungkapan Nabi bahwasannya anak ini tergantung kedua orang tuanya. Setiap anak Adam yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang akan membentuk, yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kedua orang tuanya yang akan membentuk apakah ini anak akan jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Loh kok nggak ada agama kita itu Majusi, Yahudi, Nasrani? Ini hanya sebuah ungkapan bahwa bagaimana kita mau menjadikan anak kita itu peran penting dari kedua orang tua. Jadi alhamdulillah ada kajian parenting ini sangat penting ya. Namanya juga kajian parenting, maka sangat penting. Apalagi tadi sebelum makan kesini ibu bapak makannya emping. Ada ingingnya belakangnya gitu ya. Nah, jadi penting
penting nih. Kenapa? Karena itu terkait dengan kita yang akan kita implementasikan, kita akan sampaikan kepada anak-anak kita. Nah inilah, dengan dua dasar ini kita harus, pertama, jangan kita sepelekan anak-anak kita, karena anak ini adalah aset terbesar kita di dunia. Ketika kita sudah didik dengan didikan yang baik, disekolahkan dengan sekolah yang baik, pasti insya Allah yang dia kerjakan di dunia akan membawa dampak manfaat buat kita. Ketika kita meninggal dunia, udah gak di muka bumi ini lagi, pasti doanya itu anak-anak yang sudah mereka tertanam dalam otaknya. Oh anak saya, orang tua saya sudah meninggal dunia, tetap harus didoakan. Itu juga sudah dia miliki, sehingga ketika kita meninggal dunia nggak lupa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa yang diajarkan oleh dewan guru maupun oleh orang tua. Kenapa itu doa yang luar biasa? Doa dari seorang anak kepada orang tua, meskipun meninggal dunia, maka doa itu akan mengalir untuk menemani kita di alam barzah. Kita paham anak aset, cuma ingat ya, jangan salah kelola. Emang si aset, makanya aset kadang-kadang tuh kalau kita kelola terlalu kekang, terlalu ngetat ya, maka akan pecah, atau terlalu lepas maka akan lari. Nah jadi hati-hati. Oleh karenanya pembentukan karakter anak pun harus kita miliki pengetahuannya. Kemudian pernah juga dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ajarkan anak-anak kalian sesuai pada zamannya. Bentuklah anak-anak kalian, didiklah anak-anak kalian sesuai pada zamannya, karena zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Saya memandangnya yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang orde lama. Maksudnya orde lama gimana Ustaz? Maksudnya gini, kalau sekiranya kita dididik zaman dulu nih, ya, kalau saya ngomong di kalangan remaja, kuliahan, saya akan mengatakan kalian orde baru karena memang belum menikah. Mereka masih kuliah di tingkat-tingkatan awal, tuh saya akan katakan kalian adalah orde baru. Kenapa? Karena masih zaman now. Tapi kalau yang hadir di sini kan sudah memiliki anak, bahkan mungkin lebih dari 1, lebih dari 2, anaknya sudah SD, bahkan seperti saya, anak saya udah bujangan. Ini kita orde lama. Orde lama yang kita ngalamin bagaimana pendidikan orang tua kepada kita, betul apa enggak? Coba ibu bisa merasakan ketika zaman dahulu orang tua itu begitu straight, begitu ketat, begitu mengatur anak ini sedemikian rupa, dan anak tidak berontak. Ada yang tahu kenapa begitu? Dulu kayaknya kita kalau sama orang tua patuh aja. Kayaknya tuh kalau kayak orang tua bilang A, oke. Orang tua bilang B, oke. Bahkan orang tua kalau ngomong nggak berani kita pandang wajahnya, betul apa enggak? Zaman dulu begitu. Kita nggak berani mandang wajah orang tua. Orang tua kalau udah marah nggak berani kita memandang wajahnya. Coba bandingkan dengan anak zaman sekarang. Itu diantara ujian kita. Jadi nggak bisa kita menerapkan apa yang ada pada diri kita, yang pernah kita alami dari orang tua kita terapkan kepada anak-anak kita. Nggak bakal kena, nggak bakal bisa. Mungkin ada yang udah ngalamin, saya dididik keras oleh orang tua saya. Saya menjadikan begitu pengaturan yang sangat ketat, bagus. Saya mengatur sebuah kedisiplinan, bagus. Tapi bukan berarti kekerasan menjadi sebuah solusi. Zaman dulu kita dididik keras sama orang tua kita nggak berani berontak. Kenapa? Kita belum melihat yang namanya televisi. Kita nggak punya handphone, mau bergaul sama teman susah. Mau ngobrol curhat sama teman lewat handphone susah. Kenapa? Karena pasti waktunya terbatas, betul apa enggak? Sekarang bukalah hati kita, bukalah mata hati kita, bahwa ternyata kita berada di akhir zaman yang begitu sulit dalam mendidik anak. Jujurnya seperti itu. Kenapa? Fitnahnya sudah merajalela. Anak mana yang tidak punya handphone? Kalaupun dia nggak punya handphone, tapi pasti sesekali waktu pinjam handphone emaknya. Mungkin kita ketat. Saya nggak mau ngasih pinjam anak saya. Saya nggak mau ngasih handphone anak saya. Saya nggak mau ngasih tablet anak saya.
Tapi ternyata ketika dalam pergaulan tidak bisa kita hindari. Contoh kemarin, anggaplah sampai dengan COVID kita tidak kenalkan anak kita dengan gadget. Contoh, kita tidak kenalkan anak kita dengan yang namanya tablet. Contoh, kita hanya kenalkan dia dengan Quran, kita hanya ajarkan dia kita kenalkan dia dengan buku. Contoh, tapi ketika adanya pandemi, apakah anak kita bisa menghindari yang namanya media? Apakah anak kita bisa menghindari yang namanya handphone? Sekolah pun bahkan memanfaatkan media, memanfaatkan handphone untuk menjadi alat menambah ilmu, menuntut ilmu selama kurang lebih 2 tahun. Betul apa tidak? Alhamdulillah. Jadi ini nggak bisa kita hindari. Apakah ibu yang salah? Enggak sepenuhnya ibu yang salah. Apakah bapak yang salah? Enggak. Apalagi jangan salahkan guru. Tapi apa yang harus kita hadapin? Kondisinya memang seperti itu, tinggal kita harus lebih kuat mental. Kita harus punya strategi. Nah, strategi ini yang saya ingin sampaikan. Ya. Jadi bisa ngikutin ya flow-nya ya. Jadi kita buka dulu pemikiran kita bahwa sesungguhnya anak ini aset, tapi ternyata yang nomor 2 kita nggak bisa melepas anak kita begitu saja, karena anak ini pembentukan karakternya tergantung dengan orang tua, dan ketika ada di akhir zaman nggak bisa kita salah strategi dalam membesarkan anak. Apa strategi diantaranya? Yang pertama, saya setuju dengan tema ini, jadikanlah anak itu sahabat terbaik. Kurang? Cukup. Jadikanlah anak itu adalah bestie dalam kehidupan kita. Jangan jadikan lawan, itu kunci yang pertama. Maksudnya gimana Ustazah? Jangan dikit-dikit diomelin, jangan dikit-dikit diproteksi. Ibu-ibu pada mesem semua, ini Ustazah ngomelin perut ya kan. Yang bapak-bapak juga pada tahu, iya betul Ustazah tuh ibu marah-marah mulu, gitu ya. Masih bisa ngeliat nih mana nih ibu-ibu yang kayaknya tiap hari ngomel tuh kayak sholat 5 kali sehari. Alhamdulillah enggak, alhamdulillah. Pasti orang tua marah itu ada sebabnya. Cuma kadang-kadang niatnya baik, caranya nggak baik, penerimaannya pasti akan jadi tidak baik. Ayo sholat dong, gimana sih? Baik nggak nyuruh sholat? Baik. Tapi dengan cara yang tidak baik, di waktu yang tidak baik. Ayo dong kamu sholat, masa belum sholat? Ayo sholat sekarang. Bagus. Besok lagi, ayo sholat. Bagus. Komitmen. Besoknya lagi, jangan main handphone dulu dong. Gimana sih kamu? Sementara kita lagi main handphone. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang nggak selalu gitu ya. Kita lagi duduk depan TV, ayo sholat, ayo sholat. Adakah figur yang bisa dicontoh? Ketika kita menyampaikan hal semacam itu, yang paling mudah di usia-usia SD itu adalah tidak butuh perintah, tapi dia hanya butuh contoh figur, contoh gerakan, contoh uswah dari orang tuanya, tidak lagi dari lisan tapi dengan gerakan. Nah, jadi yang pertama adalah jangan melulu kita ini menyalahkan anak. Anak itu zaman sekarang memang namanya anak ya anak-anak, tapi pergaulan mereka dengan pergaulan kita di zaman dulu berbeda. Dulu sekolah nggak ada kemasukan unsur-unsur negatif dari luar, tapi sekarang begitu mudah. TV gampang, jangankan TV, nonton kartun aja, nonton kartun itu terkadang pun juga dimasukkan sesuatu hal-hal yang mohon maaf saya nggak bilang semua kartun buruk ya, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak pas pada usianya. Nah kemudian ketika kita menyampaikan hal yang semacam itu, jadinya kayak jadi ada penolakan dalam dirinya. Nggak gini nih, udah saya balas aja deh, saya marah aja. Oleh karena itu, hal yang paling efektif adalah kita jadikan anak-anak kita sebagai sahabat. Tidak perlu lagi pakai kekerasan, nggak usah lagi pakai volume tinggi berapa 10 oktav, nggak usah. Ibu suara 10 oktav, darah tinggi naik, anak belum tentu denger, betul apa enggak? Bapak mungkin menggunakan kekerasan, udah pusing palanya, stres di kantor, anak belum tentu paham. Efek ujungnya bukan ini anak menganggap orang tuanya bijaksana, ya, bukan mendengarkan, tapi dikhawatirkan nanti menjadi jarak. Nah ini yang diperhatikan. Contoh deh, nggak usah jauh-jauh. Contoh, ibu merasakan
Ketika nih, mohon maaf sedikit saya senggol terkait dengan urusan suami istri. Contoh, ketika ibu selalu disalahkan terus sama bapak. Begini salah, mau bikin nasi goreng keasinan, besok nggak dikasih garam, kurang garam. Bikin sayur kurang bumbu. Atau sebaliknya bapak disalahin terus sama ibu. Naruh baju tuh harusnya di sini pak, naruh anduk tuh di sini. Ibu, bapak kadang-kadang pulang kerja dari rumah taruh sepatu kan asal karena mungkin lelah capek taruh aja sembarangan. Bapak sepatu. Kadang-kadang kayak gitu, betul pak? Oh enggak, ini kayaknya bapaknya pada rapi-rapi semua kayaknya. Apa takut pak sama ibu? Udah ngebayangin kalau saya taruh sepatu salah nih, waduh, kayaknya ini 8 oktav bakal ada dalam rumah saya gitu ya. Jadi di zaman sekarang tidak lagi efektif dengan suara yang keras. Tapi saat ini, di akhir zaman ini, yang paling efektif adalah bagaimana pendekatan kita kepada anak. Contohnya, berikan pemahaman-pemahaman yang logis. Ibu kadang-kadang mungkin suka dikagetkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari anak yang kadang-kadang kita nggak tahu jawabannya, betul apa enggak? Itu asbab media, itu asbab televisi, itu asbab pergaulan yang luar biasa. Ini akhir zaman nih, anak itu lebih canggih daripada ibunya. Anak ini lebih berpikir panjang kadang-kadang dari ibunya. Bu, kenapa sih kita harus sholat? Emang yang nyuruh siapa? Allah nak. Emang Allah di mana sih bu? Nyuruh-nyuruh kita sholat? Kira-kira ibu jawab apa? Ya ada deh, pokoknya ada deh udah gitu. Apakah itu menjadi puas anak kita? Belum tentu. Jadi intinya adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nggak masuk akal kita. Bu, saya ini kan dari ibu iya. Terus kok bapak tugasnya apa? Wah, udah berkembang lah pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya kita juga bingung memberikan jawabannya. Nah, jadi ala kulli hal, pertama bagaimana? Tadi masih di kolom pertama bahwa kita tidak menggunakan kekerasan, jadikanlah anak kita sebagai sahabat, jadikanlah anak kita sebagai teman, yaitu dengan komunikasi. Nggak usah pakai oktav tinggi-tinggi, nggak usah, tapi berikan pemahaman. Dengan tenang, anak ini sangat mudah memahami kalau kita pakai bahasa yang asyik, pakai bahasa yang dia paham, pakai bahasa yang mudah. Tapi orang tua pun harus mengupgrade kualitasnya. Oleh karenanya banyak nih bu, di akhir-akhir zaman sekarang ini banyak kajian parenting, ya, sangat penting untuk kita datangi. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kualitas diri kita. Gimana cara ngadepin anak kita? Bagaimana pemahaman, bagaimana ilmu yang harus kita dapat untuk komunikasi kalau begini anak, kalau anak begini, kalau anak begitu ini begitu jawabannya. Nah, oleh karenanya kalau ada kajian-kajian parenting perlukan, karena bukan saja kajian-kajian taklim, itu kajian taklim terbaik lebih kepada bagaimana urusan-urusan ukhrawi. Tapi juga penting kita sebagai orang tua datang ke urusan parenting untuk membesarkan anak dengan cara yang kekinian supaya kena pada anak-anak kita. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa kita tidak perlu lagi pakai kekerasan. Marah-marah nggak kena sama anak kita. Apalagi pakai cubit, aduh nggak, jangan ada kamus itu dalam kehidupan kita lagi. Karena anak sekarang ini bu, dia sudah banyak bisa melihat dunia luar. Dia sudah mungkin mudah mengkomparasi, membandingkan dengan kehidupan orang lain. Zaman dulu kita nggak pernah mau compare, orang tua kita galak, kita nggak tahu orang tua teman kita kayak apa, kita nggak tahu. Orang tua kita galak zaman dulu, kita nggak pernah tahu bagaimana orang tua di daerah Amerika misalnya, di daerah India, nggak tahu. Udah kita tahu nih orang tua adalah harus kita turutin, udah paham sampai situ. Makanya mudah. Kalau anak sekarang kita bersikap apapun pasti akan diprotes. Kenapa? Karena dia punya komparasi pada akhir-akhir ini. Dia melihat TV gampang, dia melihat media gampang, temannya bercerita, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini berkesinambungan. Kalaupun nggak dari kita, teman yang bercerita, kita udah membackup. Kita sudah membatasi dia dengan media sosial, nggak pakai handphone, tapi temennya pakai media sosial, di sekolah dia mudah bercerita. Kalau nih ya di sana orang tuanya begini, masuk ke dalam otak anak kita, nggak bisa kita hindari. Kitanya yang harus bentengin. Jadi yang pertama, tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu pakai oktav tinggi, nggak usah marah-marah, tapi dekati anak
dengan komunikasi yang baik, caranya upgrade kualitas kita dengan kajian-kajian parenting di mana-mana. Ya. Dengan bahasa yang baik. Nah, meskipun anak umur 1 tahun itu pakai bahasa. Nah, kalau sholat, yang mereka paham kalau sholat ini kan perintah Allah. Kalau Allah itu udah kamu turuti keinginannya, pasti Allah pun juga akan menuruti keinginan kamu. Itu bahasa yang ringan. Nak sholat nak, Allah minta kita sholat. Kalau kita sudah mengikuti keinginan Allah, maka Allah akan memberikan apa keinginan kita. Makanya kalau habis sholat, angkat tangan, minta sama Allah. Kamu minta apa? Minta HP. Sabar. Soalnya ibu gak ngasih, ya minta sama Allah. Gituin aja. Kadang-kadang ibu orang tua itu kan suka terpancing emosi gitu ya. Kamu mau minta apa? Mau sepatu? Minta sama Allah. Itu yang pertama. Jadi intinya adalah komunikasi. Yakin kalau anak tidak sedikit-sedikit diberikan emosi, tidak sedikit-sedikit diberikan kemarahan, tidak sedikit-sedikit diberikan tuntutan yang begitu berat gitu ya, maka yakinlah dia akan mencari kita. Karena memang dasarnya kita orang tua pun juga punya cinta tulus kepada anak-anak kita. Betul apa enggak? Itu yang pertama. Jangan gunakan kekerasan baik lisan apalagi fisik. Nah, kita dengan komunikasi yang baik. Memang kalau waktunya ini sangat terbatas ya. Saya mohon izin 10 lewat tuh saya udah harus jalan lagi. Tapi intinya apa? Pokoknya cari kajian-kajian parenting. Ibu jangan anti baca buku. Di YouTube sekarang udah banyak ya. Ibu Eli Risman kajian parenting, subhanallah. Cari tahu bagaimana pengembangan anak, bagaimana komunikasi dengan anak. Baca buku, lihat YouTube, ada kajian parenting, datengin, itu insya Allah akan membuat manfaat buat kita. Itu mengupgrade kualitas kita untuk menjadi orang tua yang sesuai dalam zaman sekarang. Yang pertama. Yang kedua, ya, tidak perlu lagi pakai kekerasan, tapi gunakan komunikasi. Di dalam hal itu ada poin-poin, diantaranya orang tua harus mengupgrade diri dengan kita juga meningkatkan pengetahuan supaya nggak gelagapan kalau anak kita nanya, dan bahasa-bahasa yang bisa kita pergunakan insya Allah akan bertambah kosakatanya ya. Kalau kita makin baca banyak, kemudian kita makin bergaul dengan saling diskusi, sharing gitu ya, maka itu akan menjadi sebuah tambahan kosakata dalam kita memberikan jawaban kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya? Jangan antipati dengan dunianya. Jangan antipati dengan dunianya. Jangan ibu asyik sendiri dengan kehidupan ibu, sementara anak pun asyik dengan kehidupannya. Itu yang terjadi pada zaman sekarang. Betul apa enggak? Tanpa kita hindari, kita nggak bisa pungkirin deh. Kalau lagi makan aja, si ibu asyik main HP, bapak lagi sibuk main handphone, anak pun juga sibuk main handphone. Itu nggak bisa kita hindari. Handphone ini menjadi sebuah alat untuk solusi, seolah-olah menjadi solusi, padahal itu menjadi sesuatu senjata yang sangat berbahaya, akan menjauhkan hubungan orang tua kepada anak. Jangankan orang tua sama anak, suami istri aja sekasur, mungkin sampai di atas tempat tidur, yang tadinya ngobrol, bapak melihat ke sana, ibu melihat ke sini. Ada sebuah istilah yang kadang-kadang saya paham juga, maklum juga, yaitu handphone ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Lagi main handphone, suami di sebelah 2 jam dia main handphone, kita main handphone, padahal dekat banget gitu. Cuma ntar suami kemana, udah kemana tahu, kita nggak tahu apa yang dilakukan karena kita fokus dengan handphone. Begitu juga sebaliknya. Apa yang dilakukan di handphone untuk mendekatkan yang jauh-jauh? Kita melihat berita dari luar nyampe ke handphone kita. Kemudian kita mungkin komunikasi dengan teman kita yang lagi ada di daerah Papua, WA sampai 2 jam misalnya. Padahal saudara, padahal pasangan kita perlu juga ada yang namanya pillow talk misalnya. Kalau mau tidur tuh harus ada pillow, pillow namanya, bantal talk, bicara. Perlu itu. Nah itu suami istri terkadang ujian dari situ. Bagaimana dengan anak? Jadi yang kedua, jangan asyik
ya dengan kehidupan kita. Jangan antipati dengan kehidupannya. Kita harus masuk ke dalam kehidupannya. Harus tahu apa kegiatannya, apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dia pusingin, apa yang sedang mereka jalankan. Itu kita harus tahu. Bagaimana caranya? Yaitu cari quality time bersama dengan anak. Cari quality time, kualitas waktu dengan anak. Masing-masing beda-beda. Mungkin yang bapaknya kerja, ibunya kerja, jadikan malam itu waktu yang malam berkualitas dengan anak tanpa ada handphone. Saya mohon maaf, saya sama suami kalau lagi pergi sama anak-anak saya itu punya sebuah peraturan, ya. Kalau memang oke, mau main handphone sudah selesai, kita mau makan malam sama-sama atau bahkan di kendaraan, store handphonenya. Mama nggak pakai handphone, papa nggak pakai handphone, dua anak nggak pegang handphone, kumpulin handphonenya. Meskipun kadang-kadang tangan mau megang lagi gitu ya, termasuk orang tua mau megang lagi. Ada kling, siapa tuh? Nah, lagi di mobil, taruh handphone di tengah. Lagi makan di meja makan, taruh handphone di tengah. Ditumpuk, 4 handphone ditumpuk. Meskipun kita lihat masing-masing mungkin akan terpengaruh, pengen juga nih lihat handphone gitu, penasaran, tapi jadikanlah itu momentum kita untuk bisa berkualitas dengan anak-anak kita, dengan keluarga. Jadi itu tempat kita bercerita. Saya yakin mungkin ya, saya nggak negative thinking, cuma kita nih untuk menemukan waktu bersama-sama tuh sulit sekarang. Bapak udah sibuk, kan saya kerjanya di handphone, belum lagi ibu ini luar biasa loh. Ibu nih sebenarnya luar biasa, ya. Ibu, saya mau tanya, ibu kalau lagi sehat, ibu itu bebenah rumah nggak? Lagi sehat pasti ya, beresin rumah. Kalau lagi badan agak-agak meriang, beresin rumah juga nggak? Ada yang bilang beresin, ada yang bilang enggak. Beresin juga Ustazah, meskipun badan lagi sakit tetap beresin rumah. Kalau yang enggak mungkin ya ada, tapi ada juga suami yang soleh, yang paham ya. Udah mah kamu lagi sakit, nggak usah masak, papa aja yang masak. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang begitu? Begitu Pak? Mah nggak usah masak, papa aja yang masak. Bapak ngangguk-ngangguk, siap begitu. Badan kita lagi sakit, suami kita yang soleh bilang, udah mah kamu nggak usah nyuci, papa aja yang cuci. Allah. Suami solehah. Suami soleh. Solehah. Solehah ya. Oh, jangan anti bapak-bapak membantu pekerjaan istri. Baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, begitu ringan tangannya membantu istri pasangannya. Itu bukan pekerjaan yang hina, justru akan mendapatkan kemuliaan. Oh, istri lagi sakit, ya udah mah nggak usah nganterin anak, papa aja yang nganterin. Nggak usah masak, kamu lagi sakit, papa aja yang nganterin. Nggak usah nyuci, nggak usah nyetrika, kamu lagi sakit, papa aja yang nyuci sama nyetrika. Udah kamu nggak usah nyusuin anak, nggak usah netein anak, papa aja yang nyuci. Nyerah. Maksudnya pakai botol gitu. Iya. Ya, ini kan luar biasa. Itu istri luar biasa. Sehat aja kita harus bebenah, sakit pun juga terkadang kita harus turun. Artinya kalaupun memang nggak apa-apa, nggak usah kamu istirahat. Cuma kita nih naluri kita, kalau rumah berantakan pasti turun. Betul apa enggak? Seorang ibu tuh hebatnya luar biasa, ya. Terkadang waktunya sibuk dengan ngurusin rumah, tapi bisa juga nih jualan online. Anak 2, 1 lagi disiapin makan, yang 1 lagi digendong. Mau nggak mau nyiapin makan harus telur dadar. Tangannya lagi megang sodet, bikin telur dadar. Anaknya digendong lagi di pok-pok, pakai gendongan batik, ya, megang sini. Kebetulan dagang online, ya, jual online, orderan lagi banyak nih. Gimana nih, handphone dicantel di sini kerudung. Ya kan, saya pernah ngalamin juga nih. Waduh, kurang garam lagi, ini repot, akhirnya buka kulkas. Luar biasa, ya. Ini subhanallah, itu harus kita syukuri, bersyukur kita kepada Allah. Tapi Bu, terkadang waktu yang semacam itu, misalnya seorang ibu asyik dengan kehidupannya jual online, dagang online, boleh, nggak masalah. Itu kan memang ada kesenangan kita kalau kita jualan gitu ya, atau mungkin untuk nambahin uang jajan, boleh, silahkan, nggak masalah. Asyik dengan handphonenya. Nah, ini terkadang ini juga menjadi ujian.
Di satu sisi anak pun juga diperbolehkan, daripada dia ngambek, handphone pakai deh. Ini nih yang akan menjadi senjata. Oleh karena itu kita perhatikan. Poin yang kedua adalah kita coba masuk dan selami kehidupannya. Bagaimana caranya? Sesuai dengan usianya. Anak umur 1 tahun, 2 tahun, anak kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD sampai 6 SD. Ini kan kehidupan mereka kan akan berkembang. Ya, coba cari kualitas waktu bersama dengan mereka, jadikan mereka kawan, jadikan mereka teman, mereka bercerita apa yang di sekolah bagaimana, teman kamu gimana. Ibu anak kalau kita sudah buka pintu lebar-lebar untuk kamu bercerita dengan wajah senyum, dengan wajah yang asyik, pasti mereka akan menjadikan kita sahabat. Punya masalah nggak cerita ke temennya, cerita pasti ke ibunya, cerita mungkin ke ayahnya. Kalau misalnya memang dia menghadapi masalah yang berat, dia tidak akan menjadi orang yang tertutup. Kenapa? Karena kita membuka hati kita untuk mereka bercerita kepada kita dan kita memberikan solusi sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu yang pertama tadi, pentingnya komunikasi, pentingnya kita meningkatkan kualitas agar ketika kita menghadapi keadaan yang nomor 2, yang kita memang sudah menjadikan kualitas waktu bersamanya, menghadapi sebuah masalah, maka kita bisa memberikan solusi yang sesuai kebutuhannya. Udahlah nah, nggak apa-apa. Kamu nih luar biasa, ya artinya pokoknya kamu tuh jangan di ini, jangan nggak usah ditanggepin kayak gitu mah, udah tenang aja ada mama. Artinya komunikasi bahasa itu jadikanlah, ini poin nomor 2 adalah buat waktu yang berkualitas, masuk terjun ke dalam kehidupannya, coba gabung apa yang sedang jalani. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, ya. Bagaimana nih yang ketiga? Bagaimana supaya kita benar-benar menjadi teman, anak ini menjadi teman kita? Yang ketiga, sering-sering puji anak kita. Jangan kita gampang merendahkan. Ini sebuah kalimat yang bisa menurunkan mental kalau sekiranya kita kurang mengangkat, memberikan kepercayaan kepada anak kita. Jangan sungkan, jangan pelit memberikan pujian kepada anak-anak kita. Jangan kita pelit memberikan pujian kepada anak-anak kita. Apapun prestasinya itu, ingat, apapun prestasi yang mereka hadapi itu bukan salah mereka, bukan salah guru, tapi bisa jadi keterlibatan kita. Artinya apa? Suksesnya anak jangan dibilang, oh saya, siapa dulu ibunya, siapa dulu ayahnya. Tapi ketika anak menghadapi sebuah keterbatasan, nilainya nggak baik, oh ini pasti salah gurunya nih, gurunya salah ngedidiknya, jadi kita menang banyak gitu kayaknya. Padahal kalaupun kita berhasil, ada keterlibatan guru dengan orang tua. Kalaupun memang ada dalam keadaan terbatas anak kita ini, maka kita bisa ajak diskusi orang tua, diskusi guru, ada apa nih, ada masalah apa. Jangan ada jarak. Kita juga dengan guru harus ada komunikasi. Jadi yang ketiga, jangan antipati dalam kita memberikan pujian kepada anak-anak kita. Sedikit-dikit mungkin harapan kita dia bisa nilai dengan ranking di 5 besar. Kenyataannya 10 besar, nggak apa-apa nah, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kamu tetap punya akhlak yang baik. Belajar sungguh-sungguh, pasti kamu bisa. Meskipun mungkin hati kita agak kecewa, tapi jangan ungkapkan kekecewaan itu. Tinggal kita ngomong sama guru, kenapa ya bu, begini. Oh mungkin ada sebab kita juga, mungkin ada juga andil kita juga. Maka kita saling mengkoreksi, kita bermuhasabah. Jangan kita melulu menyalahkan anak, jangan kita melulu menyalahkan sekolah, jangan kita melulu menyalahkan guru. Juga kita perlu untuk memuhasabah diri kita. Sudah sesibuk apa kita akhir-akhir ini sehingga kok lalai kita memantau anak-anak kita. Nah, ini peranan yang ketiga adalah kita ini jangan lupa untuk memberikan pujian. Kalau memang dia ada kelebihan, puji. Kalau dia punya keterbatasan juga tetap memuji, ya, sambil mengintrospeksi. Ada masalah, ketemuin gurunya, mungkin juga diskusi. Insya Allah terbukalah hati kita. Oh, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jangan anti dalam kita mengintrospeksi diri kita. Insya Allah. Terakhir yang keempat, jangan lupa berdoa. Ini kunci kita. Ini kekuatan kita. Ya, jadi intinya poin yang nomor 4 adalah doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami yang selalu menjadi penyejuk hati kami, bukan menjadi musuh kami tapi menjadi kawan kami, menjadi bestie kami, menjadi kekerabatan, kekuatan yang sangat kuat antar kita. Maka insya Allah itu semua minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa Bu poin yang bisa dibawa pulang? 4. Yang pertama, tahu deh lupa. Komunikasi yang baik. Nah, yang pertama ya komunikasi. Ya, yang kedua Jangan jangan antipati. sibuk dengan diri kita sendiri. Ya, kita harus masuk ke dalam kehidupannya. Kita harus paham, harus menyelami kehidupannya. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri. Yang ketiga, sering memberikan pujian. Ya, karena anak di usia 1 sampai 6 SD ini masih dalam keadaan yang labil. Kalau memang dia dalam keterbatasan, bukan 100% salah dia. Yuk kita mengintrospeksi, adakah kelalaian kita, adakah kelewatan kita dalam benar-benar kita ini lupa untuk memberikan bimbingan. Dan insya Allah kalau kita bisa menjalankannya sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu dan bapak akan menjadi bestie bagi anak-anaknya. Amin ya Rabbal. Baik, hampir 45 menit saya menyampaikan pemaparan. Saya silakan kalau ada yang bertanya. Baik, ayah dan bunda, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama, bahkan tadi sudah disimpulkan ya. Kedengaran Bu? Ya. Oh maaf, Sudah saya tambahin. disimpulkan? Oh udah Nggak juga. apa-apa, Oke, saja ya. siap. Alhamdulillah dapat 4 strategi menjadi sahabat atau bestie untuk anak-anak kita. Siap dibawa pulang? Siap Bu ya? Ingin jadi anak kita menjadi anak yang solehah, jadi anak yang soleh dan soleh mau, jadi investasi terbaik mau. Saya rasa 4 strategi ini kayaknya masih kurang kayaknya. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya Ustazah, kayaknya masih kurang. Apalagi tadi ayah, kayaknya saya belum punya kesempatan untuk membela diri kan gitu. Iya Pak, tadi ada yang masak juga Pak ya, gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ayah dan bunda, alhamdulillah Ustazah memberikan ya, waktu kurang lebih 15 menit ya Ustazah ya, sampai jam 10. Maka ya, kami mohon untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Sudah ada yang angkat tangan. Sebenarnya moderator pengen bertanya dulu. Gitu. Boleh. Iya, tapi menghormati audiens dulu ya Ustazah ya. Ibu-ibu tadi yang di sini depan ada yang angkat tangan 1 terus 2, ayah 1 ada atau diwakili sama para bunda? Ngalah, nyayur asam aja nanti ya. Gitu. Baik. Ya, silakan bunda yang pertama angkat tangan yang di depan sini, terus yang kedua yang di yang sana maju ya, dibantu oleh panitia dari Ibu Edkos. Ya. Dipersilakan ke depan Bu. Ibu tadi mau bertanya? Enggak. Yang di depan ini tadi Bu pakai kacamata? Enggak. Iya. Silakan Ibu. Nanti di depan saja ya gantian. 3 ya Ustaz ya. Boleh. Ganjil, bapak-bapak ada yang mewakili? Terus saya saja nanti. Ya baik, silakan Bunda, nggak apa-apa yang pertama, terus selanjutnya yang kedua silakan Bunda maju ke depan dan nanti langsung. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu ini dan putra atau putrinya? Pakai ini ya? Ini bisa? Silakan saja. Oh ya. Kita ganti. Oh siap, boleh. Oke. Ya. Kelas 2 ya. Ya. Nggak kedengeran ya. Agak maju bisa Bu, jadi kurang dengar. Kurang kedengeran. Agak maju. Ya. 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 Ya, agak singkat dulu. Ya.
Iya. 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 Baik. Kita tampung dulu. Boleh, tampung boleh. Ya. Siap. Jadi guys. Jazakillah Bunda. Jazakillah. Iya. Menaikkan Terima kasih suara nih gimana? Tapi emang mau dikasih tahu gitu ya. Siap. Silakan Bunda langsung Boleh, ya. boleh. Biar Ya. Kenalkan saya Wali Ahmadiyah kelas Anas yang mau saya tanyakan di rumah itu kan anak-anak kita kan biasanya satu Ya. sedangkan suami itu kan perempuan. iya. Kalau orang tuanya ceria, Iya. tapi bagaimana sih biar anak itu yang bikin itu jangan kesalahan terus. Atau itu kalau ditanya, mama gimana di rumah? Mama ini apa? Bawel. Biar mungkin biar anak itu juga Baik. ingat kebaikan. Ya. Ya. Baik. Langsung enggak apa-apa? Boleh, dua ya? Iya. Baik, ini pertanyaan kedua dari Bunda ini terkait dengan gimana nih Ustazah terkait dengan suara ya, suara. Jadi ngomel gitu. Gimana nih? Artinya boleh nggak sih ngomel gitu ya? Ya emang kalau ibu nggak pakai ngomel kayaknya nggak enak gitu ya. Kenapa perintah dalam Al-Quran ketika ini perintah Allah dalam Al-Quran ketika anak usia sudah 7 tahun perintahkan sholat. Artinya 7 tahun perintahkan sholat, yang dimana 7 tahun ini kebanyakannya belum baligh ya. Ini perintah Allah. Kita ambil sedikit kesimpulan dari Al-Quran. Kenapa Allah perintahkan ketika usia anakmu 7 tahun maka perintahkan sholat? Ini didik, sampaikan pemahaman, berikan ini yang baik, ini sholat, ini sholat, ini sholat. Tapi ketika Allah mengatakan apabila anakmu sudah 10 tahun dan dia meninggalkan sholat, maka boleh dipukul, tapi pukul yang tidak menyakitkan. Artinya kita ini ikhtiarkan dulu dengan sebuah nasihat, ikhtiarkan dulu dengan sebuah ungkapan pemahaman. Ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Tapi ketika yang kita sampaikan dilanggar, maka boleh. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan sebuah pendidikan. Allah memperbolehkan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika sudah usia 10 tahun, pukul. Kalimat pukul ini kan bukan konotasinya adalah sebuah kekerasan, tapi untuk mendidik. Karena Allah jelaskan mukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya ketika kita sudah disampaikan, kita sudah jelaskan, boleh kok orang tua meninggikan sedikit suaranya, tapi tujuannya adalah bukan untuk menakutkan, tapi untuk memberikan pendidikan. Jujur, orang tua pun juga perlu memiliki sebuah sikap yang tegas, tapi bukan keras. Yang saya katakan tadi, boleh nggak sih Ustazah langsung, kenapa nggak boleh marah orang tua? Yang saya katakan marah, jangan meninggikan suara kalau memang tidak ada asbab yang dibutuhkan. Jadi solusi kita pertama, jangan langsung marah. Coba berikan dulu nasihat, Allah pun membimbing kita. Berikan dulu penyampaian, sampaikan dulu ini yang benar, ini yang tidak benar, seperti yang tadi sudah Bunda sampaikan. Tapi ketika memang dia masih melanggar, boleh kita naikkan sedikit grade-nya untuk memberikan pendidikan. Tapi ingat, jangan ada kekerasan, baik lisan maupun apalagi perbuatan. Lisan di sini adalah, ingat, bedakan antara keras, tegas. Keras, tegas. Kalau tegas mungkin dengan suara lebih mendidik. Tapi kalau keras biasanya hanya suara yang keras tapi belum tentu kena dalam hatinya. Gunakanlah dengan bahasa yang tegas. Kamu kalau nggak sholat juga, maka uang jajan kamu mama kurangi. Tegas atau keras? Tegas. Karena itu memberikan sebuah peraturan. Gitu ya, ada reward, ada punishment. Kalau memang dia kalau dia melakukan sebuah hal kesalahan, maka boleh kita memberikan punishment, kita memberikan sebuah teguran, memberikan sebuah hukuman. Tapi hukuman ini tidak kekerasan, tapi bentuknya ketegasan untuk mendidik.
Yang kedua, ketika anak ya khususnya di usia SD kelas 1 sampai 6 SD ditanya sama ayahnya, "Mama bagaimana?" "Ah, mama bawel." Atau bahkan terciptanya tuh yang begitu-begitu ya, itu hasilnya. Itu hasilnya secara di bawah nalar kita yang namanya anak itu jujur. Anak itu jujur, apalagi masih usia 1 sampai 6 usia 6 tahun 6 SD ini jujurnya lebih tinggi. Dan yang lebih lekat dalam memorinya adalah hal-hal yang masuk ke dalam hatinya. Kenapa dia sampaikan itu? Dia jujur. Apa yang ditanya, dia jawab yang memang nempel pada hatinya. Makanya kenapa dia katakan ibu mah bawel, karena sudah bisa dipastikan tuh ibu ngomongnya luar biasa. Karena dia jujur, dan jujur belum tentu buruk, itu yang memang nempel dalam hatinya. Kita bisa mencoba mengorek apa sih sebenarnya nih, kita bisa belajar dari anak kita ketika sekiranya anak kita jujur, kemudian mengutarakan hal-hal yang memang mencoba mengkoreksi kita, maka yang diungkapkan itu adalah yang sebenarnya. Tapi kalau sekiranya memang kita sudah berkoreksi, enggak kok, ngomel kita emang karena kan kamu itu dibilangin mama tuh nggak pernah paham. Sekali mama bilang kamu nggak paham, 2 kali kamu belum paham, makanya mama terus-terusan memberikan pengetahuan kepada kamu. Makanya besok kalau memang kamu nggak pengen mama bawel, kalau mama kasih tahu sekali langsung ngerti, langsung kerjain. Jadi kita nih memang terkadang harus menyelami hatinya. Kenapa itu anak jujur? Ya emang apa adanya. Dan kenapa dia ngomong bawel? Ya mungkin yang diingat, yang masuk ke dalam hatinya emang seperti itu. Ya, mohon maaf. Mungkin bisa kita ambil sedikit garis bawah. Kalau seorang ibu marah-marah mulu, ngomel terus, bapak barahnya sesekali kalau memang sudah sangat penting gitu ya. Ini contoh keadaan. Ibu tiap hari ngomel. Ayah sesekali aja ngomelnya. Kira-kira anak lebih takut sama ibu apa lebih takut sama bapak? Bapak. Kenapa? Karena dianggap remeh itu yang namanya omelan-omelan kita yang tercipta dalam hatinya. Tukang ngomel ini ibu kita. Tapi kalau ayah yang memberikan masukan, jarang ngomel, tapi ketika sekali ngomel itu masuk ke dalam hati. Mantep langsung ke hatinya. Bahkan bapak, mungkin kebanyakan bapak yang lebih bijaksana, nggak banyak ngomel, tapi langsung nasihatin gini ya nak, ibu kamu tuh begini. Kita yang ngomel sepanjang hari nggak kena. Tapi ketika anak kita dipanggil sama ayahnya, ibu kamu tuh maksudnya baik, nah, nggak pakai kekerasan, tidak pakai ngomel, begini. Ibu pasti pernah ngalamin anak bisa nangis dengan ucapan seorang ayah yang tidak menggunakan volume dalam suara, tapi yang disentuh apa? Hatinya. Jadi mulai sekarang kalau ngomel bu, masuk kanan keluar kuping kiri, yakin. Tapi kalau kita sentuh hatinya, maka yakin itu yang akan masuk ke dalam jiwanya anak. Habis sholat fardu, duduk manis, sudah lagi tenang, berikan nasihat. Boleh dari ibu, boleh dari bapak. Ya, ini berbagi. Ini yang saya lakukan dengan suami saya. Saya diskusi dengan suami, ada hal-hal yang tidak pantas nih sama anak kita. Kita diskusi dulu bagaimana cara menanganinya. Mau kamu yang bicara atau aku yang bicara? Tapi lebih kepada kita bisa berbagi tugas, kamu deh saya lagi begini, atau saya oke. Kemudian bagaimana? Tenangkan dulu, kosongin dulu hatinya. Karena kalau kosong hatinya gampang kita isi. Makanya ulama mengatakan tahalli, tajalli, kosongin, isi, hias, itu ulama tuh begitu. Ya, dalam istilah dalam ilmu filsafat bukan ilmu tasawuf, itu kosongin dulu. Kalau kita mau dekat sama Allah itu harus kosongin hati dulu. Kemudian isi dengan berzikir, maka akan menemukan keindahan Allah dalam hati kita. Itu dalam ilmu tasawuf. Kalau kita pengen dekat sama Allah, harus kosong hati kita, isi dengan zikir, maka kita akan menemukan keindahan berdekatan dengan Allah. Nah makanya kalau mungkin kita mau menasehati, jangan asal, oh udah itu mah yakin bu, keluar kanan keluar kuping kiri, masuk kanan keluar kuping kiri. Tapi gimana caranya? Di waktu sholat berjamaah kita tahan dulu ya, meskipun anak kita di usia 5 tahun, 6 tahun, usia anak 3 SD, 4 SD, 5 SD, udah, kamu udah sholat, oke. Mama mau bicara ya, anggap dia sebagai teman kita, anggap dia sebagai orang yang paham ketika kita memberikan pembahasan.
Meskipun mungkin dia masih kelihatan kecil loh, tapi ini ya, udah mama mau bicara. Duduk di sini. Tadi kamu kenapa? Meskipun kadang-kadang itu harus menggunakan effort kesabaran, betul apa enggak? Tapi dengan hal semacam itu, maka itu jauh lebih efektif. Jangan dengan kekerasan, tapi sentuh hatinya. Ajak duduk, kosongkan, yakin ibu bisa praktekin di rumah. Tidak dengan kekerasan, itu bisa masuk ke dalam hatinya. Nanti di hati itulah yang akan tercipta, ibu saya adalah ibu yang bijaksana, selalu memberikan solusi pada masalah-masalah saya. Besok kalau saya punya masalah, saya nggak cari siapa-siapa kecuali ibu atau ayah saya. Insya Allah. Sentuh hatinya, jangan asal ngomel, nggak bakal masuk ke dalam hati. Wallahu a'lam. Yang kedua, apa yang kedua ya? Suami yang kadang-kadang mempertanyakan tadi. Suami yang mempertanyakan Bagaimana pendidikan anak lain sebagainya gitu. Oh. Dari komunikasi suami istri. Oh baik. Memang tugasnya suami, Bu, cari nafkah di luar, ya. Tugasnya istri membimbing atau menjadikan anak, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mohon maaf, kullu mas'ulin, mohon maaf salah. Kullu mas'ulin, kullu semua yang ada di muka bumi ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua yang ada di muka bumi ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ayah akan diminta pertanggungjawabannya atas seluruh keluarganya, ditanya istrinya, ditanya anaknya. Tapi seorang ibu ditanya bagaimana anak dan bagaimana itu rumahnya. Nah, itu memang sudah menjadi ketentuan ya, meskipun kita mau nyari istri, mencari nafkah, mencari uang, kemudian kita memberikan bantuan nih buat keluarga, nggak salah, malah besar pahalanya. Kemudian ketika seorang ayah memang tugasnya bukan intens ngurusin dapur gitu ya, tapi ketika membantu seorang ibu, besar pahalanya karena memang dia mengerjakan bukan tugasnya. Itu poinnya. Nah, ketika suami ini dia posisinya bekerja di luaran, kita di rumah. Memang biasanya pasti yang banyak tahu adalah ibu. Makanya si ayah nanya, itu gimana tuh kok si anak jadi begitu sih? Kamu ngasih tahu apa sih? Kamu ngebimbing apa sih? Nah, inilah tadi yang saya tekankan. Ternyata peranan penting pun juga harus ada sebuah powerful dari kedua orang tua. Orang tua harus satu suara. Orang tua harus satu suara. Nanti anak bingung. Kalau ibu ngasih, sementara bapaknya jangan bilang-bilang ibu ya, ini saya tambahin di jajan kamu. Atau sebaliknya, bapak begitu ya, emang bapak kamu begitu. Ntar mama aing jadi bingung ini anak. Padahal sesungguhnya yang anak butuhkan adalah figur sempurna baik ibu maupun ayah. Oleh karenanya, jangan antipati dengan komunikasi suami istri. Mau ribut di kamar, keluar udah tinggal hasilnya. Langsung kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, jangan pernah ribut di depan anak-anak kita. Ribut, anak kita bingung nanti. Itu sangat berpengaruh, hal-hal kecil. Baik selisih paham ataupun kita ribut, masuk ke dalam kamar. Ada permasalahan yang ingin kita selesaikan tentang anak, tutup kamar, ya, kemudian bicarakan, ya, kemudian komunikasikan apa nih, bagaimana, biar konfliknya berdua aja. Kemudian setelah itu baru kita sampaikan kepada anak. Oleh karena itu makanya kalau kajian parenting itu pentingnya itu dua-duanya supaya memang ada pemahaman ya, bukan hanya ibunya saja yang belajar, ayah sementara mohon maaf ada sisi egois dalam hatinya. Atau sebaliknya, ayah yang pengen memperbaiki, ibunya merasa diri paling benar. Nah, ini tidak dibenarkan. Kalau memang pengen rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan yang sangat-sangat mudah diatur, maka peranan penting adalah kedua orang tua harus satu suara. Kalau mau berdebat, kalau namanya selisih paham pasti ada, tapi biarkanlah debat itu hanya di lingkaran ayah dan ibu saja. Keluarnya kepada anak tinggal hasilnya supaya anak tidak bingung. Pentingnya komunikasi, makanya dalam sebuah penelitian itu yang namanya suami istri penting pillow talk di atas kasur. Ya, pillow talk, meskipun mungkin setelah itu entah apa yang terjadi. Tapi biasanya kalau sudah dalam keadaan yang lepas, sudah lelah, jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Nanti itu akan tapi lagi-lagi saya tidak menyamaratakan itu semuanya. Ada yang bisa pada pillow talk di atas tempat tidur ketika mau tidur, ada yang memang ketika saat makan, ada yang ketika setelah sholat fardu, ada yang ketika sedang berjalan di jalan nih, anak mungkin di rumah, ibu bapak sekedar makan apa, sekedar di mobil ya, pergi kantor bareng,
pulang dijemput bareng, itu juga bisa jadi quality time. Jadi cari ibu, bapak, suami, istri, kualitas waktu bersama. Tetap harus ada komunikasi. Kuncinya cuma komunikasi. Kalau komunikasi, beres semua urusan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, jazakillah Ustazah, para bunda, terima kasih atas Ya, silakan. pertanyaannya. Silakan. Ada Ustazah Maryam. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Yayasan kita. Alhamdulillah Ibu. Pengurus yayasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bunda, ada yang mau ditanyakan lagi? Inallahu bitur. Jadi mau izin Ustazah ya, biar ganjil ya. Iya, Ustazah? boleh satu lagi ya. Bapak-bapak tadi kan katanya diwakilkan Pak ya? Diwakilkan atau mau ada yang berdiri Pak? MC nanti aja deh. MC nanti aja. Waktunya terbatas ya. Baik, kepada bunda Bapak kami persilakan. Mohon dibantu ya. Mungkin pakai mikrofon lagi ya. Oh pakai ini? Iya, boleh. Mohon maaf. Ya, apa? Ya, jadi ngerepotin. Siapa? Agak maju ya. Berarti ini satu lagi ya? Ya, satu lagi. Assalamualaikum Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang saya mau tanyakan itu kan tadi kalau meninggalkan terputus 3 amalan. Kecuali anak soleh itu ya. Ya. Pertanyaannya itu kalau misalnya ternyata anaknya duluan yang meninggal, apakah doa ibu itu masih bisa jadi amalan anak tersebut? Iya. Tidak akan terputus. Baik, terima kasih. Jawaban singkatnya adalah tidak akan pernah terputus antara hubungan orang tua dengan anak. Ketika anak sudah meninggal dunia, orang tua mendoakan sampai kapanpun, maka tetap akan menjadi syafaat. Maka akan memberikan doa orang tua, apalagi tidak terputus kepada anaknya. Ya, doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi orang tua selalu terus mendoakan anak-anaknya masih ada maupun sudah meninggal dunia, maka itu akan tersambung. Ya, insya Allah tidak akan pernah terputus doa orang tua kepada anak pun anak kepada orang tua. Terus berdoa insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, dah selesai. Baik, jazakillah para bunda yang telah bertanya dan jazakillah pada narasumber kita Ustazah Putra Gunada Syadri Ahmad yang begitu dahsyat materinya. Ayah bunda, tadi sudah dengar nggak poin-poin pentingnya? Mau disampaikan lagi nggak? Hadis-hadisnya tadi yang dibacakan berapa hadis gitu kan? Idza matabnu adama ada kullu qurra'in, selanjutnya juga ada ya kullu mauludin yulad wal fitrah tadi ya. Taburu auladakum bis shalah tadi kan gitu kan. Kita sampaikan semuanya. Tinggal PR besarnya muhasabah diri dan banyak doa ya Ustazanya. Tadi sampaikan poin terakhir banyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khair, jazakumullah, jazakillah kepada Ustazah di tengah-tengah kesibukannya jadwal di TV televisi di mana-mana kayaknya alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk bisa silaturahim ke Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah, wasilah dari Ekos kerjasama orang tua siswa ya, dari SD Yamin yang kita doakan semoga insya Allah terus jangan bosan-bosan ya saja kalau diundang lagi jangan jauh banget ternyata gitu ya juga ya. Baik Ustazah, kami ucapkan jazakumullah kita. Kami mohon ada closing statement sedikit Ustazah agar benar-benar langsung menyentuh atau langsung menancap di dalam hati para audiens ayah bunda yang hadir di sini. Ya, silakan Ustazah. Baik ayah bunda, pahami bahwa anak itu adalah amanah. Ya, betapa banyak orang di luar sana yang merindukan anak. Dia tidak memiliki anak. Dia bisa mengeluarkan harta ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta, miliaran bahkan hanya untuk mendapatkan buah hati. Dia mengorbankan apapun yang penting dia mendapatkan buah hati. Kita alhamdulillah Allah sudah berikan karunia anak yang tidak sulit kita dapatkan, dan alhamdulillah anak yang begitu sempurna kita miliki. Bisa belajar, bisa berjalan, bisa mendengar. Alhamdulillah itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk kita pandang wajah anak kita, mereka adalah aset terbesar yang kita miliki.
Jangan pernah kita sakiti hatinya dengan cacian makian yang tidak penting. Jangan pernah kita sakiti hatinya dengan ungkapan merendahkan. Jangan pernah kita lukai hatinya dengan mencubit tanpa ada alasan. Sebisa mungkin kita pandang anak-anak kita dengan pandangan penuh cinta yang dimana itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pandang anak-anak kita ketika tidur yang tidak berdosa ini. Dia menggantungkan hidup kebahagiaan kepada kita. Dia mengharapkan kebahagiaan hanya kepada kedua orang tuanya. Kalau bukan orang tuanya lah yang memberikan kebahagiaan itu, maka kepada siapa dia mengharapkan itu? Hal yang paling ditakuti dari anak adalah ketika orang tuanya meninggalkannya, melupakannya, menyakitinya. Kalau ini orang tua mengungkapkan kalimat yang kasar, di mana dia bergantung? Di mana dia menyerahkan hati sepenuhnya? Oleh karenanya, bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah, bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah, bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah memberikan karunia anak kepada kita dengan anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang pintar, dan bahkan mungkin anak yang patuh kepada kita. Oleh karenanya, ketika rasa syukur itu ada datang pada hati kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah menyia-nyiakan anak kita sebagai amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah aset kita sebaik-baiknya. Jagalah aset kita, anak kita ini tidak dengan keegoisan kita ingin bentuk sesuai keinginan kita. Dia punya hak dalam hidupnya, dia punya keinginan dalam hidupnya. Maka jadilah orang tua yang mudah berempati kepada anak-anaknya. Jadikanlah kita sebagai sahabat bagi anak-anak kita, sehingga kita tahu apa kebutuhannya, apa keinginannya. Ketika nanti di dewasanya dia akan mudah menerima dan dia mudah menjalani kehidupan karena sesuai memang yang Allah tentukan, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tugas kita hanya membimbing, tugas kita hanya mendidik semua ketentuan dari Allah. Dan yang paling penting adalah jadikanlah suami atau istri, pasangan kita soulmate dalam membesarkan anak, agar kelak rumah tangga kita rumah tangga yang selalu dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi-lagi jangan pernah lupakan Allah, libatkan selalu Allah. Lagi mendapatkan nikmat, ucap syukur, berterima kasih kepada Allah. Lagi mendapat hujan dari anak-anak kita, yuk angkat tangan minta sama Allah, karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Masalah yang datang kepada kita akan mudah segera datang solusinya, karena kita bersandar semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita semuanya memiliki rasa syukur, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya dengan rasa syukur yang kita miliki, maka insya Allah Allah akan limpahkan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi kepada kita. Dan ingat, ujian manusia itu datang banyak. Mungkin datang ujian dari harta, tapi ketika kita pandang anak kita punya anak yang soleh-solehan, itulah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan pernah waktu kita untuk tidak mensyukuri apapun nikmat dari Allah. Mudah-mudahan kita jadikan waktu kita ini sama-sama bermuhasabah. Jadilah kita menjadi orang tua yang jauh lebih baik, lebih bijaksana untuk anak-anak kita. Kita bersama dengan pasangan menua bersama membesarkan anak kita yang sebagai aset terbesar hidup kita di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf mengucapkan terima kasih kepada Yayasan SDIT Yapit yang memberikan kesempatan kepada saya, kepada Ibu alhamdulillah, dan kepada semuanya berkenan untuk mendengarkan sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang hebat. Bukan saja hebat buat diri kita sendiri menurut kita, tapi hebat menurut anak-anak kita, dan yang paling penting hebatnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Mudah-mudahan kita jumpa lain kesempatan. Boleh follow IG saya kalau mau, bisa bertanya @Qnada_Syafiri. Kalau memang mau follow, mau bertanya silakan, bisa DM, tapi terkadang saya jawabnya agak lambat, tapi insya Allah saya akan baca. Terus program saya di Assalamualaikum Bunda tayang setiap hari, apalagi di bulan Ramadan jam 8:30 pagi. Assalamualaikum Bunda, mudah-mudahan berkah manfaat kita semuanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah. Sekali lagi ucapan pada Ustazah Dr. Nada, ya, dengan ilmu yang beliau berikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ayah bunda sebagai orang tua. Selamat kami ucapkan atas ayah bunda yang mengikuti seminar ini.
Semoga bisa diamalkan di rumah dengan komunikasi terbaiknya masuk ke dunia anak-anak kita yang selanjutnya juga kita terus yang membimbing, mengarahkan, tidak bosan-bosan tentunya menyatukan frekuensi ya Ustaz tadi ya. Kekuatan yang full power bersama suami istri, dan yang selanjutnya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin atas nama moderator ya, kalau ada salah dalam tutur kata ataupun khilaf dalam tingkah laku semoga dimaafkan ya Bunda ya. Semoga pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini bisa moderator di sini. Kalau nanti di acara apa Ustaznya nggak ada moderator bilang aja. Ya, terima kasih. Kami mohon mundur, mohon undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada MC kita Bang Ustaz Syafruddin. Padanya dipersilakan. Apa ya? Ubi cukup ini. Iya, paling canggih. Ada seremonial dulu kali ya? Seremonial. Dibantu. Jazakallah Ustaz Mahbub Junaidi, jazakillah Ustazah Dr. Nada yang sudah mencerahkan kita pagi hari ini. Menarik closing statement beliau, menua bersama menjadi bestie untuk anak-anak kita dengan komunikatif, kemudian selami anak kita. Yang ketiga adalah nah, yang paling penting adalah memuji anak-anak kita. Yang terakhir adalah doa. Masya Allah. Baik, kita akan melakukan sesi foto. Kepada Ustazah boleh berdiri. Ya, berdiri saja sepertinya. Ayah bunda juga yang belakang boleh berdiri. Yang belakang boleh berdiri. Kita akan foto bersama. Oh, duduk saja. Oke, baik. Kepada kameramen, silakan. Apa aja moderator, kameramen jadi aja. Ya. 1, 2, 3. Oh dari tengah, udah dari